والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, ikhwani wa hibbati. Kajian kita pagi ini insyaallah ta'ala bab muhasabah atau introspeksi diri. Semoga apa yang kita kaji menjadi manfaat, menjadi penggugur dosa dan meningkatkan pangkat di sisi Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ahibbai fillah. Dan kita berdoa kepada Allah semoga terhindar dari virus yang baru mewabah dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Saudaraku yang mulia, insyaallah kita kaji muhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Di orang selalu memperhatikan untuk hari kiamat persiapannya apa yang telah diperbuat untuk hari kiamat, untuk hari akhir, hari esok. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah. Dulang lagi takwa, berarti yang paling baik sifat berbuat kepada Allah dari esok adalah takwa. Saudaraku yang mulia, dari ayat ini difahami ada perintah muhasabah, menghitung-hitung diri. Kita kemarin sudah membahas tentang apa? Muraqabah. Kemudian nanti ada mujahadah. Banyak ulama menyimpulkan yaitu 5M. 5M. Yang pertama muahadah, muraqabah, mujahadah, kemudian muaqabah. Itu diantaranya yang terkenal dengan 5M. Kalau di sini kita bahas tentang apa? Muraqabah, muhasabah, mujahadah. Ada dua lagi yaitu muahadah dan muaqabah. Muahadah itu perjanjian dengan Allah Ta'ala. Karena manusia ketika diciptakan roh pertama kali dijanji oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku itu Tuhanmu? Maka semua mengatakan iya. Engkau itu apa? Qalu qul bala. Qalu bala. Iya, artinya Allah Tuhan kami. Dan kita disuruh beribadah mengucapkan apa?
Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu muahadah. Begitu juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Muahadah apa? Perjanjian dengan Allah Ta'ala. Kemudian muraqabah, merasa diawasi. Kemudian sekarang kita sampai muhasabah, yaitu menghitung-hitung diri. Dan nanti ada mujahadah, bermakna apa? Bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang keenam mu'aqabah. Mu'aqabah itu menyiksa diri bila melanggar perintah Allah atau kita mengikuti apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dilarang tapi malah diikuti, dilakukan. Maka pelanggaran-pelanggaran ini dia ada mu'aqabah atau menyiksa diri. Sama dia menghukum dirinya. Kalau tidak sholat fardu, para ulama salaf itu ada yang sampai kalau terlambat asar dia menghukum dirinya. Dia mau berangkat dari masjid, nggak mau pulang, tapi dia berzikir sampai maghrib karena telat sholat asar. Sampai diriwayatkan Ibnu Umar diantaranya anaknya Umar Ibn Khattab, kalau dia pernah terlambat sholat isya maka nggak mau pulang dari isya itu sampai malam. Dia berdiri tahajud terus sampai subuh untuk menebus keterlambatannya isya. Begitu juga ada yang namanya Abdullah bin Wahab. Dia itu menghukum dirinya kalau menggunjing, mencela orang, menggunjing orang, dia menghukum dirinya sekali menggunjing dia berpuasa seharian. Di sehari puasa untuk satu gunjingan. Maka dia kalau menggunjing orang besok puasa sampai dia merasakan capek, akhirnya diganti. Kalau dia menggunjing orang, dia menghukum dirinya dengan cara sedekah 1 dirham. Kalau menggunjing orang, sedekah 1 dirham. Karena dia mencintai dirham, akhirnya berhenti dari menggunjing. Masya Allah, menghukum dirinya, namanya mu'aqabah. Ada 5M itu yang terkenal itu: muahadah, muraqabah, muhasabah, mujahadah, mu'aqabah. Itu yang kita bahas. Sekarang sudah muraqabah, maka dibahas yaitu muhasabah atau introspeksi diri. Saudaraku yang mulia, muhasabah diantara mengamalkan hadisnya Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian menghitung diri, sebelum kalian dihitung oleh Allah Ta'ala. Hitunglah diri kalian, hisablah sebelum Allah Ta'ala menghitung dirimu. Ini ajaran imani dengan hari akhirat, bahwa nanti ada hari perhitungan, yaumul hisab. Allah Ta'ala beberapa kali berfirman di Al-Quran, yaumul hisab, seperti Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampuni diriku, orang tuaku dan orang-orang beriman di hari hisab. Jadi ada hari hisab. Karena ada hari hisab, ada hari perhitungan, maka kita disuruh menghitung-hitung diri sendiri sebelum nanti dihitung oleh Allah Ta'ala. Maka saudaraku, hadis ini dari Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita supaya kita selalu menghitung diri kita setiap malam, setiap hari, seperti orang berdagang. Sampai Syekh menulis bukunya, ini kita baca, anggap saja kau seperti orang pedagang. Amalan fardumu itu seperti modal dagangmu. Masya Allah, modal itu harus utuh, nggak boleh berkurang. Modal harus utuh. Kalau engkau kekurangan modal, artinya kau bangkrut mulai. Kalau engkau sudah fardunya ditinggalkan, berarti engkau mulai ada masalah ini. Kalaupun belum beruntung tapi tidak bangkrut, masih bangkit, masih bagus kalau fardunya masih berjalan. Lah salat sunnah itu seperti untungmu, untung sunnah. Dia pengen beruntung harus salat sunnah, nambahi amalan-amalan sunnah, puasa sunnah.
Jadi setiap malam ngitung. Kalau kita di ekonomi mungkin ada laporan keuangan harian, bulanan, tahunan, maka semua itu disuruh mempraktekkan dalam ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Yang fardu selalu ditulis. Maka sebaiknya manusia mengetahui apa sih yang wajib atasku, apa saja yang harus orang hidup itu. Fardunya apa yang wajib, nggak boleh tidak. Satu, kita harus sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji. Ini evaluasi tiap hari, 5 waktu bagaimana, harus itu karena apa? Wajib. Baru yang sunnah. Untungnya jangan sampai rugi. Ingat sunnah-sunnahnya, maka selalu evaluasi di malam hari, terutama sebelum tidur. Harusnya ingat seharian tadi melakukan apa, dosa apa, kekurangan apa. Ini kita tanda tanya besar seharusnya. Maka sampai dikisahkan orang yang ahli surga ditunjuk Rasulullah ketika dikejar oleh sahabat, apa kata beliau? Sebelum tidur dia selalu memaafkan orang lain. Sebelum tidur dia mengatakan tidak akan dendam atau sakit dari celaan orang lain. Semua saya maafkan. Begitu saja setiap mau tidur, evaluasi siapa yang menyakiti aku, nggak dipikir. Selalu tanya, aku menyakiti siapa? Selalu digali. Apa yang melakukan dosa sehari ini, apa yang aku tinggalkan, apa yang aku lakukan. Ini harusnya orang beriman begitu. Karena tanggung jawabnya nanti di akhirat akan apa? Dihitung. Maka kadang-kadang kita keseharian itu kalau ada salah cepat-cepat apa? Taubat, cepat-cepat istighfar. Sehingga Rasulullah sendiri dikenal dengan istighfarnya tidak kurang 70 kali. Riwayat lain 100 kali. Kenapa? Nabi memberi contoh. Dalam rangka memberi contoh kepada kita bahwa hamba itu harus introspeksi supaya minta maaf kepada Allah Ta'ala kalau memang ada yang kurang. Maka karena kita pernah ngaji di kitab kita waktu itu Tazkiyatun Nafas, apa Umar bin Khattab yang terlambat sholat asar ketika itu, dia ke kebun, tahu pulang orang sudah keluar dari sholat asar, maka dia langsung mengatakan, saya jual kebunku. Kemudian bukan jual, saya infakkan kebunku. Saya infakkan kebunku untuk orang-orang miskin sebagai penebus dosaku meninggalkan sholat asar. Masya Allah, berjamaah. Dia bukan hanya meninggalkan sholat asar, berarti jamaah, tidak sholat berjamaah. Bukan berarti meninggalkan sholat asar, tapi meninggalkan atau terlambat sholat jamaah. Itu pun nggak sengaja dia karena keasikan di kebun, pulang tahu orang-orang sudah selesai sholat berjamaah sama Rasulullah. Dia mengatakan akan ku infakkan kebunku kepada fakir miskin supaya menjadi penebus gara-gara sholatnya ketinggalan. Masya Allah, takutnya kepada Allah Ta'ala. Karena itu kewajiban, karena menganggap kebun ini menyibukkan sampai dia tidak berjamaah sholat asar. Maka saudaraku, Syekh menulis dengan memperhatikan, dan maksiat serta dosa itu seperti layaknya kerugian dalam perdagangan. Di siapa yang hari itu maksiat maka rugi dalam hidupnya. Sehingga di hadisnya yang terkenal bahwa manusia setiap hari itu menjual dirinya. Ada yang menjual dirinya untuk memerdekakan dari nerakanya, dan ada yang menjual dirinya untuk menuju kerusakan. Jadi manusia itu di situ. Maka kadang kita sibuk sehari-hari. Kalau kita evaluasi sehari ngapain tadi kita? Karena kita kadang kan sibuk sendiri. Ada yang ngungung di kantor, ngungung di rumah kan terus. Lah ngungung itu lain-lain loh ya. Ada ngungung yang rame kita kumpul banyak orang itu, ada yang ngungungnya seperti lalat. Kita pernah mengalami itu bahwa ada orang yang baik-baik itu seperti komunitasnya seperti tawon, ngungungnya bermanfaat, ada madunya, terus di bunga-bunga yang bersih. Tapi kita ngungung seperti laler, maka yang ada
bukan di bunga yang bersih atau di madu apa dapat madu, enggak begitu. Apa yang terjadi di tempat sampah kotor bermasalah, itulah ngungung yang sibuk kadang dunia ini. Jadi kita serius mikir, tadi saya kumpul ini apa sih manfaatnya kira-kira, ngungung lalat atau ngungung tawon kira-kira, harus gitu. Kalau tawon ada madunya, insya Allah akan menjadi apa? Manfaat. Tapi kalau ngungung laler, ya cuma gitu-gitu, selesai, nggak ada manfaatnya. Yang ada apa? Dosa, menggunjing, jelekin orang. Terus kita evaluasi setiap apa? Malam. Tadi hari jamaah enggak 5 waktu saya? Dzikir enggak? Baca Al-Quran berapa ya sehari tadi? Dzikir pagi, sore? Masya Allah. Kita harus apa? Evaluasi. Terutama dari prioritas yang fardu dulu. Kalau fardu sudah tinggalkan, maka alamat bangkrut itu. Naudzubillah min dzalik. Dan kemudian baru sunnahnya, baru kepada sosialnya. Ini baru menuju kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau sudah fardu oke, sunnah oke, baru yang mubah-mubah, ditanya mubahnya, perkara yang boleh. Bermasalah enggak tadi boleh saya? Ini boleh sebenarnya, tapi sia-sia enggak? Selalu ditanya apa yang telah kita lakukan. Maka saudaraku, kadang-kadang orang-orang baik itu kita enggak tahu rahasia Allah Ta'ala. Kita belum tahu loh ya, kadang-kadang yang kelihatannya ngaji tiap hari datang apa dia baik, belum tentu loh. Kita evaluasi itu, Masya Allah. Kalau kita lihat diri kita sendiri kadang-kadang malu apa yang kita dapat. Maka Masya Allah, saya sekarang baru belajar itu apa namanya, evaluasi diantaranya banyak diingatkan dengan hal-hal itu. Kemarin saya takziah di Demak, takziah 2 hari takziah, terus ini baru banyak virus corona tapi acaranya takziah, terus gimana, nggak salaman juga benar. Masya Allah. Ada mati Jumat kan, itu termasuk istimewa. Ternyata saya pulang itu dikabari, ada yang ngabari sesuatu. Ada yang ngabari, dikatakan tadi, ada yang bicara begini. Tadi saya ikut sholat Pak, Masya Allah kata dia, jenazahnya istimewa. Nah, kok bisa? Padahal dia nggak pernah tahu, nggak kenal itu dengan apa jenazahnya. Kenapa? Mati hari Jumat. Yang kedua, jenazahnya itu nggak pernah menggunjing orang, nggak pernah ngerasani apa wong. Padahal cuma dia tukang kayu itu. Dan saya cek ternyata di tangganya bener katanya. Dia nggak pernah namanya apa ngerasani wong kira tahu, ngelek-ngelek wong kira tahu. Masya Allah. Wafat dari Jumat, tidak sakit, habis tahajud malam, Isya masih jamaah, malam jam 3 tahajud, mati langsung. Masya Allah, husnul khotimah, banyak orang sampai bilang begitu. Setelah wafat orang ngomong-ngomong apa, tetangga semua, orang ini nggak pernah namanya marah. Orangnya tuh itu, orang nggak pernah apa, marah. Umurnya sudah wafatnya 77 teman kalau nggak salah ya. 70 lebih, 80 orang sedikit. Setiap hari kalau ke masjid nggak pulang. Maghrib nunggu misa nggak pulang, nunggu di masjid. Masya Allah. Padahal cuma tukang kayu kehidupannya. Dulu waktu muda tukang kayu itu loh, bikin rumah-rumah kayu, begitu kan, Masya Allah, istimewa itu. Katanya tukang kayu dengan temannya sendiri bilang nggak pernah namanya merintah temannya. Tukang kayu kalau bikin apa yang ngambil sendiri, nggak pernah apa ambilkan anak buahnya, nggak pernah. Dia itu masuk ketua kepala tukang, nggak pernah namanya apa marah. Kayu kan dina war-wang, nungguin pindah-pindah tonggo, tapi nggak pernah apa ngerasani, nggak pernah gunjing orang, nggak pernah jelekin. Sampai tetangga bilang gitu semua. Masya Allah, wafatnya itu habis tahajud malam jam 3 sholat, baru haji 2 tahun yang lalu itu. Adalah masa apa pengajuan lansia. Mati hari Jumat, Masya Allah, habis tahajud, Isya masih jamaah, maghrib nggak pulang ketika itu. Di masjid nunggu sholat. Sudah berapa, setelah pulang haji itu hampir begitu kerjaannya. Nanti asar ya kadang ke masjid, nggak pulang saya maghrib sampai Isya. Masjid kampungnya itu, Masya Allah, husnul khotimah. Lah kita kadang-kadang pengen begitu kan, apa yang kita amalkan ini? Di mencela orang itu sangat-sangat dihindari. Sampai tadi sampaikan
Abdullah bin Wahab kalau menggunjing sekali dia sedekah 1 dinar. Entek dinare akhirnya wedi menggunjing. Wedi ngerasani wong karena sangat takutnya dengan dosa itu. Jadi ciri-ciri di antara husnul khotimah, wafat dari Jumat, habis sholat, masya benar-benar banyak orang memujinya. Dan sepele terima. Nah ini kadang-kadang kita evaluasi apa dan siapa, kapan, kan kita harus tanya terus itu. Dengan siapa berkumpul, ngomong apa yang kita lakukan, evaluasi. Walaupun banyak orang ngomong-ngomong, kita nggak ikut-ikut namanya menggunjing, mencela yang banyak dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ini kadang-kadang sepele, tapi ternyata membawa dampak yang hebat. Dan benar saudaraku, evaluasi diri untuk introspeksi ini menjadikan kita dekat dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak merasa hebat. Kalau sudah introspeksi, dia tidak akan merasa hebat. Bagaimana yang dirasakan? Dia akan menopang muhasabah ini untuk selalu menimbang amalnya. Maka saudaraku, paling tidak dalam menimbang amal, introspeksi ibadah kita, yang pertama di antara harus secara umum kita nimbang harian itu apa kira-kira? Menimbang antara nikmat Allah dan kemaksiatan kita. Itu pertama. Supaya kita ingat nikmat Allah yang banyak, tapi kejahatan yang kita lakukan kadang lebih banyak. Maka lafadznya dalam Sayyidul Istighfar, kita baca setiap hari Sayyidul Istighfar, Abu ulaka binikmatika alayya. Ya Allah, engkau memenuhi aku dengan nikmat-nikmatmu, tapi wa abu bidzambi, aku memenuhinya dengan dosa. Ini kan Sayyidul Istighfar kita sering baca. Doa yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Ya Allah, aku dalam perjanjian denganmu, tadi sampaikan wa'dika ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu kan Masya Allah, apa yang selalu pertama kita sampaikan, nikmatnya Allah itu banyak, tapi malah kita penuhi dengan maksiat. Nah, introspeksi ini harusnya mengatakan, ya Allah, engkau beri aku sehat, engkau beri aku rezeki, anak-anak yang baik, tetangga yang baik. Ini harus kita ingatkan, kita ucapkan kepada Allah untuk jadi rasa syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi supaya kita itu menjadi yang bersyukur, diantaranya ucapkan, kabarkan nikmat yang telah engkau rasakan. Fahadis artinya apa? Ceritakan. Jadi di rumah sering-sering ngomong nikmat Allah kepada suami, kepada anak. Alhamdulillah ya Pak, pagi ini kita bisa sehat, lancar, anak-anak sehat. Itu harus kita sering ucapkan. Tapi kita jarang begitu. Yang ada Pak, listriknya urung bayar. Yang ada malah keluhan. Kita sering dibahas itu mengeluhnya. Ya Allah Pak, ini belum, semua belum. Yang sudah itu kita nggak ingat. Nah, seharusnya kita pertama menimbangnya antara nikmat Allah dengan maksiat. Ya Allah, engkau beri aku nikmat yang banyak, tapi aku malah memenuhi dengan maksiat. Engkau beri aku uang, rezeki, makanan halal, keluarga yang baik, kerjaan yang baik, tapi malah aku maksiat. Itu yang pertama, harus dimulai ingat nikmat dari Allah Ta'ala. Menimbang antara nikmat Allah dan kemaksiatan kita. Ini insya Allah solusi menjadi kita biar tidak larut-larut dalam maksiat. Karena ingat, ya Allah, aku gak mampu ini, tapi engkau telah beri. Aku hanya orang ini, tapi engkau beri ini. Ya Allah, terima kasih, engkau fahamkan, engkau beri hidayah. Aku mau mengaji, aku mau sholat, baca Al-Quran. Ini semua darimu ya Allah. Harus begitu. Ini latihan imannya begitu. Tapi ini susah, kita angel untuk mencapai tahap yang selalu ingat syukur apa yang diberi oleh Allah Ta'ala. Apa saudaraku? Pertama, menimbang antara nikmat dan kemaksiatan.
Naudzubillah. Yang kedua, membedakan antara bagian kita dan kewajiban. Jadi menurut syariah, kewajiban kita itu apa, haknya apa, itu selalu ditimbang. Wajib saya apa hari ini? Ini secara umum, walaupun tidak terperinci satu persatu. Di haknya manusia dan kewajibannya kan ada. Kewajiban saya itu apa hari ini? Wajib sholat 5 waktu, wajib hormat orang tua, wajib ini hak saya apa? Itu harus ditimbang. Dahulukan kewajiban daripada haknya. Jangan selalu menuntut hak. Termasuk dalam bermuamalah, muasyarah, keluarga, suami istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, tanya haknya. Jangan, tanya kewajibannya. Jangan menuntut hak selalu tapi lupa dengan kewajiban. Saya sebagai suami, kewajiban apa kepada istriku? Saya sebagai masyarakat, kewajiban apa kepada pemerintahku? Saya sebagai ini, kewajiban apa? Selalu kewajiban ini. Karena kalau kita meninggalkan kewajiban itu dosa kepada Allah Ta'ala, selalu ditimbang. Baru haknya kalaupun kita sempat minta hak. Dan pasti kalau sudah menunaikan kewajiban, haknya akan diberi oleh Allah Ta'ala otomatis. Jangan khawatir, pasti dibalas semua kebaikan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Maka saudaraku, jangan sampai hanya menuntut hak. Suamiku terus tanya. Kenapa nggak tanya kewajiban saya apa? Harusnya begitu. Maka sampai tanyakan sejahat apapun suaminya, orang nggak berpikir haknya aman. Yang penting kewajiban saya apa? Kewajiban saya menghormati, taat diperintahkan, menjaga dirinya, mengingatkan. Sudah selesai. Kalaupun ada tangga yang jelek, jahat, nggak sholat apa, kita nggak dosa. Kalau kita sudah menunaikan apa? Kewajibannya. Mengingatkan, mendoakan, berbuat baik, selesai tugas kita. Sebenarnya di sana kewajiban untuk evaluasi, introspeksi, kewajiban saya apa, haknya apa. Yang ketiga, tidak buru-buru puas terhadap ketaatan yang dilakukan. Jangan cepat puas. Amalmu apa terus mesti diterima, belum ada jaminan. Apa kalau sudah ngaji sudah pasti husnul khotimah, belum ada jaminan. Apa sudah infak pasti diterima, belum ada jaminan. Naudzubillah min dzalik. Maka saudaraku, benar-benar bahaya hidup yang tidak evaluasi. Belum tentu jaminannya. Maka saya ditegur, ada yang negur seseorang negur saya begitu. Pak Kiai, amalmu mungkin banyak. Amalmu mungkin banyak, benar, mungkin banyak tabungan akhiratmu. Tapi jangan lupa, ujian seorang yang punya amal banyak itu, satu, dia akan ujub, merasa banyak, merasa baik, dan itu membakar amal-amal semuanya. Ini bahaya sekali padahal itu. Kemudian menjadi sombong karena sudah merasa ustadz, merasa ini, masya Allah, sampai malu digituin. Itu benar nasihat yang istimewa itu. Terima kasih sekali dinasihati seperti diingatkan, karena banyak fitnah di sana. Kita tuh kadang merasa banyak amal, merasa sudah akhiratnya banyak, padahal belum tentu diterima semuanya. Yang kedua kadang-kadang sudah habis digerogoti dengan perusak amal tadi. Apa itu perusak amal? Sombong, merasa hebat, ujub, iri, pamer, itu kan merusak amal. Amal banyak tapi rusak semua. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan keburu puas. Nah, dalam ngaji ini termasuk muhasabah, muraqabah. Ini kajian kalbu. Karena yang dinilai oleh Allah nanti kalbunya. Bukan kelotaan. Kulit kita kan kulit kadang-kadang kelihatan baik, rapi, kan hanya kulit saja. Tapi kalbunya manusia itu loh yang akan Man atallaha biqalbin salim. Apa kata Allah? Al-malu yauma la yanfa'u malu wala banun. Ada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Tapi apa yang manfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan kolbu.
kalbu yang selamat. Kalau kalbu tidak selamat, kita sengsara selamanya di akhirat. Kalau anak, harta, kata Allah, sudah semua kita tinggalkan, semua pisah itu. Belum ada jaminan kita kumpul lagi. Suami, istri juga begitu. Nyatanya Fir'aun nggak kumpul dengan Asiyah, Lot, Nabi Lot nggak kumpul dengan apa? Istrinya. Nuh nggak kumpul dengan istrinya. Kita harus yakin itu, nabi-nabi aja begitu. Maka harus kalbunya ini untuk Allah, selalu mengingat Allah Ta'ala, tidak ada apa yang lainnya. Maka saudaraku, introspeksi diri. Yang pertama, timbang antara kenikmatan dengan maksiat. Ingat, nikmat Allah diberikan lebih banyak, tapi maksiat kita juga apa? Banyak. Ini harus selalu dihitung. Jangan sampai kita bermaksiat terlalu apa? Banyak. Kalaupun maksiat harus cepat-cepat taubat. Maka banyak dikatakan kekasih-kasih Allah itu kalau dosa langsung dia apa? Bertaubat. Mandi, ya Allah aku bertaubat segala dosa, mandi bersih ini badanku ya Allah, banyak maksiat, salat 2 rakaat minta ampun pada Allah Ta'ala. Itu hampir setiap hari dilakukan orang-orang apa? Soleh. Jadi merasa setiap hari punya dosa. Dosa kita kan pasti punya. Dosa kita apa? Kalau ngapain harus maksiat besar kan enggak? Contoh kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, dosa lo itu. Tetangganya jahat kita nggak silaturahim, nggak nasihati, dosa kita loh itu. Yang sepele kan mesti kita lakukan itu, kadang nggak tanggung jawab agama. Sudah tahu itu dosa, tetangga melakukan ini nggak sholat, kita nggak pernah mengajaknya, nggak pernah mendakwainya, kita dosa loh itu. Maka orang yang dekat dengan Allah setiap harinya selalu merasa dosa. Ya Allah, hari ini aku belum berdakwah, hari ini aku belum ini, hari ini belum ini. Semua kan banyak kewajiban manusia. Kecuali apa? Kita tidak beriman, beda lagi. Orang beriman kan banyak, harus amanu, harus apa? Wa amilus solihat, harus wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabr. Kita sudah ke masjid ngaji tapi belum berdakwah, masih dosa. Sudah berdakwah belum ikhlas, masih dosa. Belum membela, dosa. Maka tidak salah kalau ada orang menganjurkan setiap hari mandi taubat kamu, dosamu banyak, evaluasi ya Allah waktu muda, ingat selalu dosa yang kita lakukan semenjak mulai balik 13 tahun rata-rata untuk perempuan, 15 tahun untuk laki-laki, atau sudah haid bagi perempuan. Kita sudah mulai punya buku amalan. Maka sudah mulai tahun itu mau aku ngapain aja, apa yang saya lakukan, mau berangkat ke akhirat, menuju ke Allah, usia sudah 70, kemana lagi kalau nggak ke akhirat? Udah waktunya habis di dunia. Belum lagi kalau ada kematian yang mendadak, yang cepat, 40 wafat banyak sekali. Kita nggak tahu itu. Nah, kita menghadap Allah Ta'ala, apa yang kita persembahkan, maka harus yakini dosaku ampuni terus. Ingat kalau sudah apa? Maksiat diingat selalu setiap apa? Waktu, terutama malam hari tahajud, ingat dosanya, ingat nikmat Allah, dosaku banyak. Maka abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, engkau memenuhi apa? Nikmat-nikmatmu untukku, tapi aku memenuhi dengan apa? Dosa-dosa abu'u bidzambi. Kemudian baca apa? Faghfirli, ampuni ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Yaitu sayyidul apa? Istighfar, tuannya atau ketuanya apa? Istighfar. Apabila melihat kekurangan dalam menjalankan ibadah fardunya, dia mencela, menyatakan jelek, lantas bergegas menutup kekurangan tersebut. Artinya, kalau kita sudah sadar kita itu meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka harus menyesal dan cari solusi. Apa solusinya? Diqadha. Kalau emang itu bisa diqadha, contoh meninggalkan sholat. Aku kemarin nggak sholat, ya Allah, cepat-cepat qadha. Habis sholat duhur berdiri lagi, ya Allah qadha duhur yang kemarin. Allahu Akbar, 4 rakaat sama. Besok subuh tidak bangun, tahu-tahu sudah lupa apa, qadha. Itu kalau wajib disuruh apa? Mengqadha. Bahkan sunnah yang sudah biasa dilakukan, istiqomah juga yang banyak boleh diqadha. Termasuk Syekh Al-Utsaimin membolehkan itu di syarahnya Riyadhus Shalihin. Qobliyah subuh
Kalau sudah rutin qobliyah subuh ternyata tidak sempat karena sudah qomat, maka sholatlah sesudah subuh dalam rangka mengqadha, bukan sunnah ba'diyah subuh, tapi mengqadha qobliyah subuh 2 rakaat karena tadinya tidak sempat sudah qomat. Karena kalau sudah qomat nggak boleh loh ya sholat itu. Kita kalau sudah qomat sunnah apapun nggak boleh, walaupun qobliyah subuh dianggap lebih baik daripada dunia dan seisinya, khairum minad dunya wa ma fiha. Tapi sudah qomat nggak boleh, harus batalkan semua. Kenapa begitu? Bukankah ini lebih baik pahalanya? Tidak. Pahala sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya, tapi takbirnya imam bersama takbirnya imam itu lebih baik pahalanya daripada 2 rakaat qobliyah subuh. Kenapa? Itu fardu. Sebaik apapun itu hukumnya sunnah qobliyah subuh itu, tapi jamaah bersama imam itu hukumnya wajib, maka tidak ada yang mengungkuli, yang melebihi pahalanya sholat fardu. Walaupun sehebat apapun pahala sunnah tidak melebihi subuh yang fardu. Maka kalau sholat sunnah tahu-tahu sudah qomat ya batalkan, udah nanti setelah sholat subuh diqadha kalau memang sudah tiap hari. Maka yang baik subuh itu persiapannya sebelum adzan. Kita harus sudah bangun jam 4 sekarang, harus sudah bangun itu. Setengah 4 sudah bangun, sholat sunnah dulu, zikir dulu, adzan langsung sholat. Jangan lama-lama. Karena Karena nanti kita telat. Kalau sudah adzan maka sudah qomat. Maaf, kalau sudah qomat maka tidak boleh sholat sunnah lagi, harus ikut ngejar takbir bersama imam. Itu lebih utama karena dia fardu. Diqadha kalau bisa mengqadha. Kalau nggak bisa, karena nggak bisa diqadha, maka dia istighfar dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Nambeli dengan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu nembel yang bolong, yang kurang dari ibadah wajib. Jadi seperti tadi Ibnu Umar kisahnya saya sampaikan di awal, dia kalau telat zuhur dia nggak mau keluar sampai asar, sholat terus, ganti sholat mutlak 2 rakaat, salam lagi, karena telatnya zuhur. Mengganti zuhur kan berat, susah itu. Kalau jamaah tadi dia nggak jamaah, telat, maka habis sholat zuhur dia sholat terus sampai asar. Kalau telat asar dia berzikir sampai maghrib, karena habis asar nggak boleh sholat mutlak, nggak boleh sholat sunnah. Kalau maghrib telat dia berzikir sholat sampai isya. Kalau telat isya sampai malam dia nggak mau pulang, menebus telatnya tadi. Masya Allah. Kalau memang tidak bisa diqadha karena sudah sholat dia, tapi dia jamaah. Kan qadhanya jamaah nggak bisa. Datang imam selesai, kita sholat, maka hukum diri sendiri dengan cara amal-amal kebaikan yang sunnah, dan itu dibolehkan. Maka banyak kisahnya sahabat menghukum dirinya. Yang ketiga 3 orang itu berselisih tidak mau ikut perang, maka ketahuan dia sampai taubat kepada Allah Ta'ala, sampai di tiang di Raudhah Asy-Syarifah di Masjid Nabawi ada namanya tiang taubah. Itu gara-gara seorang yang melakukan dosa, dia pengen taubatnya diterima oleh Allah, mengikat badannya di tiang itu, tidak mau dilepas kalau belum ada kabar taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan dikasih kabar taubat terima, nggak mau dia, kecuali yang beritahu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi beritahu bahwa taubatmu sudah diterima, baru dilepaskan. Artinya menghukum diri kalau maksiat. Namanya mu'aqobah. Tapi yang ini nggak dibahas, tapi ada bahasan namanya mu'aqobah, menyiksa diri bila telah melakukan maksiat. Kalau maksud tebus bisa dengan puasa, bisa dengan apa, tapi yang dibolehkan yang tidak sampai melukai diri sendiri. Sing apik ya ngono. Dadi nek telat isya kok gak jamaah kudune piye? Mangkat nang masjid tapi ora muleh tekan esuk. Ijole jamaah, menyesal.
Awake kan gak Allah wis carry ya wis. Salah carry, malah nyalahkan siapa? Yang carry, tidak menyalahkan diri sendiri. Jadi carry disalahkan. Allahu a'lam. Ini evaluasi, introspeksi, selalu muhasabah diri. Muhasabah merupakan metode memperbaiki, melatih, mensucikan, membersihkan. Di muhasabah itu selain melatih untuk benar, dia membersihkan. Karena dosa yang sudah dilakukan akan taubat. Orang kalau sadar saya berdosa, saya maksiat, dia akan apa? Bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dengan begitu akan menjadi baik. Saudaraku, ini kisah contoh-contoh muhasabahnya ulama salaf. Tidak sembarangan. Ada yang melihat perempuan tersingkap auratnya, dia apa? Enggak sengaja berarti, bukan sengaja apa? Melihat. Masya, apa yang dikatakan? Tampar sendiri matanya. Sampai ini dosa ini kata dia, sampai apa? Matanya keluar. Beda dengan kita jauh, tapi kita berharap apa? Surga yang tinggi, ya lah. Yang tidak dihisab, tapi amalan kita kadang-kadang jauh sekali dengan amalan-amalan ahli surga. Bahkan Abu Talhah sibuk dengan kebunnya, mirip dengan kisah Umar, ya, Umar bin Khattab. Beliau mengeluarkan sedekah dari kebunnya untuk melakukan ini. Kebun yang menyibukkan, toko yang menyibukkan. Harusnya kalau sibuk gara-gara tokonya sampai nggak bisa ngaji, harusnya bikin denda diri sendiri. Kalau saya nggak ngaji sekali, sudah saya akan transfer 1 juta. Harusnya gitu. Besok mesti ngaji terus ya. Kalau nggak gitu habis uangnya dia. Akhirnya dia menjadi mewajibkan. Ini dilakukan oleh para ahli ilmu. Kalau nggak istiqomah kan begitu. Maka kalau di pesantren-pesantren kadang ada denda begitu. Kalau di pondok kan begitu. Telat sholat apa? Asah-asah. Akhirnya dia gurduk-gurduk kalau sholat. Ada yang bahkan tidak sunnah itu didenda di pondok-pondok itu. Tidak qobliyah 2 rakaat, denda. Besok apa? Berdiri atau cuci piring di dapur sendirian atau kuras peceren. Itu dalam rangka apa? Untuk melatih supaya kita menyesal kalau tidak melakukan kewajiban yang benar. Bahkan dikisahkan Ahnaf bin Qais, bahkan dia jemarinya dimasukkan ke sumbu, ke satu lampu yang ada sumbunya, dia merasakan panasnya karena dia ingat neraka. Di antaranya ini panas belum apa-apa. Dan masih banyak kisah lagi ulama dan ulama salafus saleh menghukum dirinya, introspeksi bagaimana nanti ke akhirat karena sudah melakukan dosa di dunianya. Naudzubillah min dzalik, supaya kita apa? Selamat. Kadang-kadang kita berbuat sia-sia. Ngeloroi orang bangun apa tuh kuwi? Manfaat enggak kira-kira untuk kita? Sepele kelihatannya, tapi kita berucap sesuatu yang tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Harusnya kita kan baca subhanallah, boleh kalau begitu. Maka harus sesuatu bersandar kepada Allah Ta'ala kembalinya. Sehingga kemarin saya sampaikan waktu pengumuman besok ngajinya had pagi berai ya, tidak boleh kita takut corona. Karena meninggalkan takut corona itu nggak boleh, ya. Kita nggak boleh takut dengan itu. Tapi harus niatnya meninggalkan sholat di masjid umpamanya. Harus niat yang pertama ikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Taat pemerintah. Harus syar'i alasannya. Kita libur ngaji itu boleh, tapi harus alasannya apa? Syar'i. Kalau alasan takut corona itu nggak boleh. Kenapa? Itu penyakit dari Allah. Kalaupun datang nggak boleh mencela. Kita mencela penyakit nggak boleh loh ya, karena yang mendatangkan wabah siapa? Allah Ta'ala. Tapi kita pray boleh, alasannya bukan corona, alasannya apa? Taat pemerintah. Pemerintah mengatakan suruh libur, ya libur. Sudah selesai urusan kita. Jadi latihan berbuat sesuatu begitu. Jangan cari alasan yang tidak syar'i. Contoh kita nyapa tadi orang bangun opo, urusan kita apa kan enggak? Coba kita berhenti. Ya Allah, semoga aku bisa membangun atas nama. Beda menjadi apa? Ibadah. Atau orang ke masjid, ya Allah mau nyumbang. Ya kan ada manfaatnya. Kan kita sering nggak ada pengen apa-apa gitu loh. Pengen nyumbang juga enggak, membantu enggak, nih ngerasani ya enggak penting. Sepele, walaupun itu enggak dosa, tapi apa? Sia-sia. Kita sering begitu.
bahas sesuatu yang sia-sia banyak, berkumur sampai ludahnya penuh, itu bahas sesuatu yang muspro, yang nggak ada ibadahnya sama sekali. Ya tadi bung kayak lalat tadi, ngomong apa-apa tapi nggak ada apa intinya. Kita sering begitu, bahas sesuatu yang tidak manfaat untuk kita. Nah, ini harus latihan dijauhi. Lah ngaji muhasabah seharusnya kita praktekkan di rumah, jangan begitu. Karena apa yang kita lafadzkan, ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satu lafadz yang dilafadzkan dari lafadz illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang dilafadzkan sesuatu itu kecuali ada raqib yang mencatat dan atid yang selalu mendampingi. Maka kita ngomong sesuatu satu kata, bangun opo toh, kan ucapan ini tulis ini oleh malaikat, belum yang lain, baru ucapan itu ditulis semuanya. Nah kita nggak, kalau sia-sia ya jangan. Ya kita sering dengan keluarga, dengan istri suami lewat motor apa itu, wah apa mobil apa ngono, selalu banyak kita yang sia-sia. Harusnya kan diisi dengan yang baik, bagaimana istimewa, zikir, lihat apa, tabarakallah, masya Allah, subhanallah. Ini yang menjadi nilai pujian. Apa kok subhanallah. Kadang-kadang wali-wali itu orang-orang yang tertinggi di sisi Allah, kekasih Allah itu jarang bicara yang sia-sia, ngomong ya ngaji, kalau enggak ya diam, kalau enggak ya ngomong agama, baca Al-Quran, gitu hidupnya. Tidak ngomong sana sini enggak manfaat, enggak penting, sia-sia. Nah kadang kita seringnya begitu, berbuat yang sia-sia, esok tekan sore sia-sia. Maka jangan sampai kebiasaan itu. Kalau dia begitu didenda, dia dirinya suruh puasa setahun, gara-gara ngomong sia-sia sekali aja, pengen puasa setahun, menebus. Kenapa? Karena waktu, kesehatan, umur, usia semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Ta'ala. Apalagi yang haram, yang sia-sia saja nggak boleh kita bicara banyak hal itu. Maka termasuk ciri seseorang yang baik itu meninggalkan ucapan yang sia-sia. Masya Allah. Ciri orang yang baik kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk ciri orang yang baik itu meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat. Dan manfaatnya apa nawede ngono? Pari kuning-kuning. Niku manfaatnya apa kira-kira? Manfaat enggak kira-kira? Kita ngomong pari ini kuning-kuning, marem. Niku manfaat apa enggak? Enggak ada ibadah di sana. Kalau benar berbicara tasbih, subhanallah, alhamdulillah, petani sudah panen, semoga nanti belanja banyak di warungku, amin Allahumma. Itu baru boleh kita memuji Allah Ta'ala. Harus ucapan syukur, ucapan memuji Allah, itu yang dibolehkan tiap hari. Naik jalannya subhanallah, Allahu Akbar, terus memuji, ini yang disuruh. Kadang-kadang kita belum pengen ke sana, yang repotnya. Harusnya kita kan pengen menjadi tingkat itu, tingkat yang setiap napas itu tasbih, setiap ngomong itu ibadah, setiap kesempatan itu kebaikan. Kita kan pengen ke situ, harusnya latihan. Maka jangan bicara yang banyak kosong, yang tidak manfaatnya. Apalagi sekarang kalau musim-musim pilkada nong diun ngobrol maka termasuk orang-orang kadang kan di kita juga gitu, takziah nganggur nunggu suwi itu ngomongnya kesana kemari. Kadang pahalanya takziah mungkin lebih kecil daripada dosanya, goro-goro ngerasani kono kene kuwi. Naudzubillah min dzalik. Kadang kan begitu. Masya, pandangan mata itu dianggap masalah oleh orang-orang salaf kalau kita pandangannya salah. Maka dia sampai mandang ke atas, pas lihat maksiat nggak mau lihat atas lagi, takut ada maksiat lagi. Karena sumber masalah awalnya itu dari pandangan, baru kita turun ke kalbunya, berbisik, semua telinganya ingin mendengar karena melihat sesuatu, maka disuruh menundukkan pandangan. Masya Allah, harus hati-hati dalam berbuat, karena semua akan bertanggung jawab di sisi Allah Ta'ala. Maka saudaraku, sampai ada orang yang takut dosa,
Satu saat dia pernah merasa dosa dengan ibunya. Maka setelah itu dia itu tidak berani memandang wajah ibunya sampai wafatnya. Ada yang begitu sampai. Ada kisah itu teman cerita. Sekarang dia sudah, yang dikisahkan sudah wafat itu. Dan banyak dianggap itu waliullah. Hanya gara-gara di antara terkenalnya dia itu nggak berani memandang wajah ibunya, takut dianggap tidak birwalidain itu saja. Jadi karena mungkin awalnya ada sesuatu, sampai matinya dia tidak memandang wajah ibunya. Dalam rangka apa? Hormat ibunya. Karena takut menyakitinya pada satu kasus. Sampai begitu orang memandang matanya. Mencoba takut mata ini bermaksiat. Lebih lagi tadi sampaikan memandang wanita dan tidak bertekad dia melihat ke langit. Akhirnya dia melihat ke langit enggak niat sebenarnya, melihat ke atas atau ada orang lewat atau sesuatu kayak di hotel bertingkat, kadang kita seperti itu. Naudzubillah, maka menghukum dirinya saking takutnya nanti tanggung jawab di sisi Allah Ta'ala. Begitu orang-orang soleh dari umat ini bermuhasabah, mereka dari menyia-nyiakannya, mencelanya atas keteledorannya, menepati sifat takwa dan menahan dirinya dari hawa nafsunya sebagai firman Allah Ta'ala. Jadi harus menahan diri dari nafsu, mengikuti firman Allah. Apa firman Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang bisa menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempatnya. Siapa mereka? Orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah, tunduk dengan Allah Ta'ala. Maka saudaraku, yakini dengan muhasabah, kita evaluasi diri setiap hari, apa yang kita lakukan, apa yang belum, apa yang kita langgar, menjadi kita tambah iman kepada Allah Ta'ala. Saudaraku yang mulia, kunci kebaikan dari sini yang kita bahas kemarin, di antara yang satu adalah muraqabah. Apa? Muraqabah. Disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Jurair, kesuksesan itu dibangun atas dua bagian. Yang pertama muraqabah. Yang kedua, hendaknya berperilaku lahiriah sehari-hari seperti ilmu yang difahaminya. Dua hal saja. Kita latihan bisa menjadi baik. Yang pertama selalu mendekat kepada Allah Ta'ala, merasa diawasi. Itu yang penting, merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, kalau pengen sukses, berperilaku seperti ilmu yang difahami. Jadi kita harus ngaji terus diamalkan. Itu insya Allah menjadi sukses di sisi Allah Ta'ala. Mengamal terus niat, walaupun seandainya salah, udah urusan Allah, kita niat mendekatkan diri pada Allah, terus amalkan yang kita fahami. Kalaupun salah sudah nggak sengaja. Nah repot kita kan seringnya mengamalkan tidak sesuai yang kita fahami. Tapi takut manusia, takut sungkan. Kalau begitu kita nggak bisa naik kepada pangkat di sisi Allah. Pangkatnya menaiknya di mana? Ya manusia. Maka orang kadang-kadang ngaji seperti ustadz, santri banyak ngaji terus merasa terhormat, merasa ini enggak. Karena muraqabah itu bukan begitu. Karena lahiriah itu belum tentu orang kelihatan orang dipuji-puji, kalbunya busuk banyak. Ini naudzubillah. Maka harus latihan beramal, yakin dengan ilmunya. Kalaupun salah, Allahu a'lam, sudah salah ya Allah yang ngurus, yang ngampuni, yang bimbing. Karena kita yakin dengan ini yang saya fahami. Jangan ragu-ragu. Kalau sudah begitu, kita dekatkan kepada Allah. Ini Allah mengawasi, saya beramal dengan yang saya fahami. Sudah, itu kunci sukses. Tapi kalau kita beramal tidak dengan ilmu yang difahami,
Contohnya apa? Melok-melokan, takut dengan manusia. Donge pahamku ngene. Tapi ini nak gawe engko wedi karo wong. Ini yang susah menjadi kekasih Allah. Akhirnya apa? Kita menjadi pujian-pujian manusia, tujuannya riak pamer, gak munggah pangkatnya di sisi Allah Ta'ala. Ya biasa kita ipung-piyung wibawa, marem ngalor ngidur, gedadar, gue serban, gue sarung gitu. Tapi di sisi Allah gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena amalnya tidak karena Allah. Nah supaya karena Allah, fahami ilmu yang diajarkan Allah, yakini, amalkan, udah. Jangan khawatir dengan celaan manusia dan jangan berharap pujian dari manusia, maka kita naik akan di sisi Allah Ta'ala, menjadi kekasih-kekasih Allah. Kan tujuannya ke sana kita itu. Kita harus menjadi apa? Orang-orang soleh yang dikasihi oleh Allah. Terakhirnya di situ, surga akhirnya bukan kemewahan di dunia, bukan kehormatan di dunia. Dunia cuma sebentar. Orang dihormati dunia paling berapa? Atau lupa sebentar lagi. Jadi kepala ini sebentar. Kalau sudah pensiun habis semua. Belum pensiun kadang-kadang sudah habis di penjara duluan. Dan naudzubillah, masih banyak fitnah yang akan kita hadapi. Maka latihan beramal, introspeksi. Ini ikhlas enggak saya lakukan ya? Ikhlas enggak? Cari syariatnya. Oh, Allah mengizinkan, sudah saya lakukan karena Allah mengizinkan. Enggak, ya udah. Gitu caranya supaya menjadi aman. Cari alasan yang dibenarkan syariat. Saya enggak begini yo karena Allah menyuruh ini. Udah. Jadi ingatnya harus kepada Allah, Rasul begini. Udah, ilmu itu kita amalkan. Itu insya Allah selamat. Jadi muhasabahnya begitu. Saya beramal ini kira-kira disuruh Nabi apa enggak, diterima apa enggak, ikhlas apa enggak. Selalu ditanya sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Tiga-tiganya. Sebelum beramal harus terrefleksi. Saya mau beramal ini kenapa? Ada apa? Harusnya begitu. Oh ini wajib, ya Allah saya mau sholat ini wajib, ini keutamaannya lebih baik daripada dunia seisinya, saya melakukan. Begitu harusnya. Setelah sholat, pas sholat yang lagi, ya terima apa enggak, selalu evaluasi, diingat-ingat. Jangan asal melakukan tanpa ilmu. Kalau gitu enggak dinilai nanti. Maka kadang kita hanya grup-grup tapi tidak meningkat imannya. Disuruh infak susah, disuruh ini susah, tahajud malam males, puasa nggak kuat, terus cari alasan terus. Kenapa? Kedekatan belum ada, muraqabahnya. Maka harus evaluasi, muhasabah. Terus kenapa saya tidak muraqabah, tidak merasa diawasi oleh Allah, apa sudah merasa hebat dan lain-lain. Maka saudaraku, ada fitnah sekarang, virus corona. Ini kan menjadi ujian kita semua. Yang pertama apa kita simbolkan ilmunya? Harusnya syar'i bagaimana menghadapinya? Satu, yakin penyakit itu dari apa? Allah. Takdir Allah itu mesti terbaik. Jangan mencela apapun kita itu. Yang takdirkan Allah itu mesti terbaik. Yang banyak ini peringatan. Peringatan untuk orang-orang yang sombong, yang merasa hebat di dunia. Kan banyak orang sekarang merasa hebat, dokter-dokter spesialis kadang merasa tahu segalanya, para pemimpin, presiden, perdana menteri merasa bisa ngatur dunia, kan sekarang begitu. Maka dikasih oleh Allah virus supaya dia sadar manusia itu sangat lemah. Dengan gitu aja orang pusing sedunia, pesawat berangkrut, semua berhenti, nggak boleh jalan. Ini kemewahan punya Allah Ta'ala yang manusia sebenarnya hanya ringkeh, kecil, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tapi kita sering tidak sadar. Ini peringatan, harus paham. Yang kedua, harus yakin ini adalah peringatan untuk orang-orang yang sombong. Harus begitu. Mensiapnya bagaimana? Benar dikatakan Rasulullah, kalau ada taun, kita jangan mendatangi tempat-tempat yang ada itu, yang ada wabah. Kalau engkau di dalamnya, jangan keluar dari situ. Maka lockdown itu diantaranya, kalau memang harus terputus hubungan-hubungan antara kampung itu yang disunahkan Nabi. Zaman Umar juga begitu. Rasulullah pernah mengatakan itu, zaman Umar bin Khattab,
Khalifah Umar ketika menjadi khalifah, dia masuk ke Damaskus, ke Syria. Wa amma Damaskus Syam, negara Syam dia. Ketika itu di Palestina yang banyak riwayatnya, atau Syria samping-sampingnya di Damaskus. Umar mau masuk, tetapi dikatakan di situ ada wabah. Maka Umar balik lagi. Maka Abu Ubaidah ibnu Jarir mengatakan, ya Umar, apa kamu takut dengan takdir Allah? Enggak. Tapi kita keluar dari takdir Allah menuju takdir yang terbaik. Akhirnya Umar balik lagi ke Madinah, nggak jadi masuk. Kalau memang sudah ada wabah di situ, kita nggak boleh masuk. Maka sebenarnya di Gerobokan ini hati-hati saja, karena belum ada yang teridentifikasi kena satu atau apa. Tapi kalau sudah kena, mungkin kita sudah mulai boleh tidak ke masjid, nggak ada masalah itu. Kayak memang ada aturannya. Tapi belum ada sama sekali kita nggak ke masjid, terus gimana? Belum ada sebab yang nyata. Hanya ngomong-ngomong di grup, takut-takut tiap hari. Untuk hati-hati jangan keluar kota, itu benar. Tapi kalau nggak ke masjid kan nggak boleh. Kita harus ke masjid, kecuali memang sudah ada dengar, ada wabah di Gerobokan, ya jangan ke masjid lagi. Libur umpamanya nggak apa-apa di rumah. Terazannya diganti boleh apa? Nggak boleh diganti. Nabi pernah mengganti lafadz azan dengan ala sallu fi rihalikum, atau lafadz lain fi buyutikum. Itu biasa di Arab itu dipakai. Di Arab itu azan begitu biasa loh ya, sering dinggo. Kapan? Pas hujan lebat. Kita kan nggak pernah mendengar. Di Yaman azan begitu sudah sering. Kalau hujan lebat di negara yang dingin itu, adanya begitu diganti. Payah azan kok hujan, yang bener kan boleh. Pas azan hujan deres diganti, nggak boleh hayya 'alas shalah, yang bener salah itu. Karena hujan lebat dan angin apalagi, orang harus ke masjid kalau dipanggil kan dengar azan. Padahal hujan itu lebat itu undurnya sholat jamaah. Maka pas azan mulai, tahu-tahu hujan lebat, terus tekan lafadz hayya 'alas shalah hujan diganti sing bener. Shallu fi rihalikum. Sholatlah di tempat-tempat kalian, atau shallu fi buyutikum 2 kali. Sholatlah di rumah-rumah kalian. Berarti gak di masjid. Wis selesai, gak usah dikomati di masjid. Orang gak ada orang atau gimana? Komat kalau ada jamaahnya. Berarti orang di rumah gak dosa. Kenapa? Karena gak dipanggil untuk ke masjid. Kalau dipanggil harus datang, itu panggilan Allah. Maka jangan manggil-manggil yang tidak disuruh oleh Allah. Maka sering saya sampaikan itu, kadang sholat sunnah kita komando itu nggak boleh. Kenapa? Karena nggak disuruh Allah. Kalau di komando harus ikut orang Islam itu. Kalau ada komando adzan, ya kudu teko. Maka kalau nggak ke masjid, yang adzan diganti, nggak boleh hayya 'alas shalah. Harus diganti Shallu fi buyutikum dulu, baru kita nggak dosa, nggak ke masjid. Nah adzan aja hayya 'alas shalah, kita harus ke masjid. Ngono jawabannya. Karena masih dipanggil sholat. Maka Nabi jawabnya ketika ada orang buta bilang ha sami'tumun nida. Apa kamu mendengar adzan? Dengar datang, karena dengar adzan. Kita jangan tidak ke masjid karena ada adzan. Maka kalau negara mau melarang untuk sementara jamaah di masjid, mungkin menjadi pemimpin itu berat tanggung jawabnya, menanggung kesehatan dan lain-lain. Boleh, tapi pemandu lewat tukang adzan harusnya. Yang masjid semua adzannya disuruh Shallu fi rihalikum, shallu fi buyutikum. Lagi ngono ora sana masjid. Nang masjid lapo ora diundang, kon salat nggone omah. Yang taat dengan muadzin itu sudah tidak dosa. Lo nak adzan rungokno saiki. Adzane piye kira-kira kae? Kok shallu fi ya wis nang omah. Ya mungkin rawani rada aneh-aneh. Kalau di Yaman tuh sering sekali kampung-kampung begitu.
Terutama pas udan terus. Pertama saya kaget waktu dulu juga. Jadi bahasa tuh lihat, wah apa ini adanya kok begitu? Oh hujan. Ternyata udzur jamaah itu diantaranya apa? Hujan lebat. Zaman Nabi bener, cek hadisnya. Zaman Nabi ketika hujan lebat, lumpur, disuruh adanya sallu fi rihalikum. Lafaz lain, sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Enggak memberatkan Islam itu, ada caranya. Hanya harus semua kompak. Lah yang repot azan dikumandangkan gak ada wong teko kan repot banget itu. Si repot meneh orang azan nggak geger. Kemarin ada di mana kemarin kan? Di luar Jawa berarti yang kemarin yang marah gara-gara apa? Mau Jumatan tapi di masjid nggak ada apa? Jumatan. Akhirnya nggak Jumatan di ngarapan wong telulas kan kemarin itu. 13 bikin Jumat, yang lain salat apa? Zuhur kan kemarin ada kasus itu. Kenapa? Karena bingung, karena tidak kompak. Coba kalau kompak emang dari semua sistem dibangun, orang bingung. Nah kita kan bingung kadang-kadang ngawure rantuk masjid, tapi adzannya aja apa? Hayalah sholah, kita harus mendatangi adzan, nggak boleh kita menolak itu panggilan Allah, maka ribet semua. Maka harus diganti sallu fi rihalikum ngono Bapak dong. Sampai kompak kampung jangan tadi kok yang ngono diganti ngono terus apa? Nggak harus ke masjid, sudah tidak dosa. Jadi sekali lagi jangan takut virus corona, tapi harus taat kepada pemerintah. Maka sementara kita 2 minggu disuruh warning, kajian besok Ahad pagi kita libur karena di tengah kota bikin fitnah. Kalau kita ngaji itu bikin apa? Fitnah, dikira membantah dan lain itu nggak boleh. Kalau sakit yang lain itu dari Allah Ta'ala sudah yakin. Kalau seandainya harus kena, ikhlas saja. Nabi Ayub juga sakit sampai 18 tahun. Gudikan kabeh sampai disiksa. Apalagi kalau cuman kurup virus itu langsung mati seandainya, malah husnul khotimah. Kan mati syahid diantaranya. Kalau kita kena virus, naudzubillah ya, kemudian tidak keluar dari rumahnya, mati, nggak keluar di kampung itu, kan syahid kata Nabi. Siapa yang kena dengar idza sami'tum bi ardin bitaun, kalau engkau mendengar wabah satu bumi, satu kampung, jangan mendatanginya. Tapi kalau engkau di dalamnya, jangan keluar darinya. Maka hadis yang lain, famakatha indahu sabiron, engkau berdiam diri di tempatmu karena kena virus, kena wabah itu dengan sabar, engkau selevel pahalanya mati syahid. Masya Allah. Kalau terlanjur kena, ya udah sabarin dari Allah, yakini mati apa? Syahid. Dengan cara apa? Jangan keluar kota. Udah di rumah mati ya nggak apa-apa. Ikhlaskan. Kena wabah itu mati apa? Syahid. Amin Allahumma. Karena begitu nggak marah-marah, semua tenang, kita mati ya ikhlas. Hanya harus berlaku dengan sunnah. Apa sunnahnya? Jangan mendatangi tempat-tempat wabah. Maka tutup, kota ini nggak boleh masuk. Ini termasuk apa? Sunnah dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa introspeksi, makin baik hidup kita, yakini bertanggung jawab di sisi Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Itu saja saudaraku, semoga bermanfaat. Oh ya, yang pesan buku Ramadan sudah ada bukunya tadi, bisa mampir ke sebelah yang kemarin yang pesan di WA itu. Berkatan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.